Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la tuqim bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari rasa ingin mengatur. Fama qama bihi ghairuka, maka sesungguhnya apa yang kau inginkan tidak akan tercapai dari apa yang kau ikhtiarkan dari mengatur itu, kecuali atas dirimu. La tuqim bihi li nafsika, bahkan sesungguhnya dirimu pun tidak bisa untuk memenuhi harapan yang sedang kau urus itu. Ada dua yang disampaikan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Yang pertama adalah at-ta'amul ma'al asbab. Yang pertama adalah bermuamalah dengan sebab-sebab. Yang kedua, tadbirul insan umuri nafsihi, atau mengurusnya manusia dengan urusannya sendiri lantaran dari sebab-sebab itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, kalau dalam bahasa Jermannya, ojo melu ngatur uripmu. Jangan pernah ingin mengatur hidupmu, karena sesungguhnya kau memenuhi keinginanmu sendiri dengan usahamu tidak akan pernah tercapai adanya. Ada seseorang itu ketika datang ke rumah sakit, tidak mungkin dia akan mengobati dirinya, meskipun dengan obat-obatan yang lengkap sekalipun. Bahkan seorang dokter sekalipun tidak akan pernah, jika ia merasa sakit, dia bisa menyelesaikan penyakitnya di rumah sakitnya. Jika ada tukang cukur datang ke salon, tidak mungkin lantas dia bisa menggunting rambutnya sendiri. Ini contoh bahwa Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka sesungguhnya Allah memberikan kemampuan kita sangat terbatas. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka, istirahatkan dirimu. Jangan pernah kau memaksa untuk mencapai sesuatu dengan kekuatan dan kemampuan. Maka dari itu, para hadirin dan pemirsa di rumah, jangan pernah memaksakan diri kita untuk mencapai kepada sesuatu. Jika orang itu ditakdirkan kaya, dengan jam kerjanya pasti yang buka warkop 24 jam menjadi orang yang paling kaya di dunia ini, karena dia buka 24 jam. Jika rezeki itu diukur dari kekuatan kita untuk bekerja, pastilah kuli bangunan dan para tukang tentu orang yang paling kuat yang akan menjadi orang yang paling banyak rezekinya. Jika rezeki atau hasrat keduniaan itu diukur dari kepandaian seseorang, pastilah tidak ada dokter yang tidak kaya. Nyatanya hari ini banyak orang lulus dokter atau ilmu kedokteran keluar juga dengan kebingungannya untuk mencari pasien. Para hadirin dan pemirsa rahimakumullah, at-ta'amul ma'al asbab juhdun adli. Maka ada dua hal. Yang pertama, at-tadbir. At-tadbir itu kita ingin menyelesaikan semuanya, berkaitan dengan cara pikir kita. Pikirane, kalau sering saya sampaikan dalam bahasa Jawa, ojo buleti pengarepanmu ugi pikiran gede.
Sing marai apet urip iki pikiran, karep. Sebenarnya semuanya sudah Allah berikan begitu indah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebenarnya Allah sudah memberikan kita langkah takdir yang sangat luar biasa sesuai dengan kapasitas dan kondisi kita masing-masing. Lantas kenapa ada banyak orang yang pandai, punya kedudukan, punya segalanya, seperti mereka hidup di surga di dunia, tapi nyatanya mereka tetap serakah dengan dunia ini. Maka dari itu, at-ta'amul ma'al asbab, kita harus tetap, jika sakit tetap harus ke rumah sakit. Kita jika ingin berobat tetap harus ke tabib. Tentu tabib banyak macam, bisa bermakna dokter, bisa bernama guru, bisa bernama tabib, orang pintar, tentu yang sesuai syariat Islam. Wa yadhhabu ilal jami'ah yata'allam, sama seperti orang yang menginginkan ilmu, maka dia pergi ke pondok pesantren maupun ke kampus. Tidak bisa orang itu pintar sendiri, bisa membaca kitab sendiri tanpa belajar bahasa Arab misalnya. Illa man rahimah rabbih, kecuali yang Allah sayangi, yang Allah betul-betul cinta kepadanya. Jika keputusan atau takdir kita berkenaan dengan sebab-sebab, maka tidak mungkin Sayyidina Maryam bisa mengandung Nabi Isa tanpa seorang suami. Maka asbab, sebab-sebab itu penting, tapi sungguh yang maha penting adalah musabbibul amri, yang membuat sebab itu ada, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu at-ta'amul ma'al asbab juhdun adoli, dan ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kau ingin berjualan, maka pergilah ke pasar. Jika kau ingin ke pasar, maka berdaganglah. Jika kau ingin belajar ilmu, maka pergilah ke kampus dan ke pondok-pondok pesantren. Jika kau ingin berobat, datanglah ke dokter, datanglah ke tabib. Yabta'idu 'anil asbabid dhurr allati hadarallahu minha, maka jangan pernah kau menjauh dari asbab itu. Lalu apa yang dimaksud Ibnu Athaillah As-Sakandari at-tadbir? Rasa ingin mengatur kita ingin menyelesaikan semuanya. Yang dimaksud adalah amaliyatun fikriyah, maka perasaan kita, pikiran kita yang ingin menyelesaikan semua dengan tenaga kita. Misalnya kita sakit, banyak orang sakit tidak sembuh itu karena tidak sabar. Dia tidak bisa menikmati rasa sakitnya. Setiap dia datang, setiap dia merasa sakit, dia pergi ke dokter. Kalau dokter tidak ada kesembuhan, dia akan marah dan pergi ke dokter yang lain. Lalu obatnya diminum semua, dia tidak ada, maka dokter yang lain. Terus begitu. Dia seperti disiksa dengan keinginannya untuk sembuh. Maka dari itu at-tadbir, rasa ikut campur melu ngatur kita, adalah pikiran yang tumbuh dari pikiran kita. Wa qararun akli, dan keputusan-keputusan pikiran kita. Maknahu ayyatahaddatsal insanu nafsah, maka dia sering mengajak bicara dirinya sendiri, bi annahu bi ta'amulihi ma'al asbab qad rattaba li nafsihi. Dia berpikir kalau dia memutuskan dia melangkah A, maka hasilnya pasti B. Kalau dia bekerja pasti dia mendapatkan uang. Kalau dia berobat pasti dia akan sembuh. Padahal tidak. Yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memberi kesembuhan adalah Allah. Yang memberi penyakit adalah Allah. Dia berpikir kalau dia melakukan sesuatu maka hasilnya akan sesuatu yang ia inginkan. Justru inilah sing nyandungi urip awake. Mula ojo melu ngatur, jangan ikut mengatur kehidupan ini. Jika kita tidak mau merasakan lelahnya berkehidupan, arih nafsaka, istirahatkan dirimu, minat tadbir, dari rasa yang ingin mengatur, ingin memutuskan sendiri, maka mengalirlah seperti air yang selalu turun ke bawah,
mengikuti isyarah dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan pemirsa rahimakumullah, itulah hikam atau hikmah al-ataiyah yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada hikmah al-ataiyah di kesempatan selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah min qalbin bila amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.